Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nas, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Di samping saya ini ada Dr. Nayu. Dr. Nayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Luar biasa sehat. Dr. Nayu, diperkenalkan dulu nih, Dr. Nayu. Biar Sobat Nas semuanya tahu nih, siapa sih Dr. Nayu sebenarnya? Oke. Halo teman-teman, Sobat Nice atau Nice Bestie biasanya. Kenalin, saya Dr. Gigi Nayu. Saya praktek di Nas Dental. Kemudian asal dari Purwosari. Asli. Apalagi ya? Udah siapa? Oke. Nah, di episode kali ini kita itu akan membahas tentang manfaat breastfeeding untuk kesehatan gigi gitu ya. Kebetulan sekali Dr. Nayu ini merupakan konselor laktasi gitu teman-teman, Sobat Nice. Yang saya jadi pertanyaan nih dok ya, Dr. Nayu kan dokter gigi nih. Kenapa sih Dr. Nayu kok bisa kepikiran gitu loh dok jadi konselor laktasi? Apa yang memotivasi Dr. Nayu untuk jadi konselor laktasi? Oke, baik. Terima kasih sudah diundang podcast dan diberikan kesempatan untuk bercerita. Ya. Kalau ditanya, kenapa sih kok jadi konselor laktasi? Mungkin saya tanya balik ya. Kenapa kok tanya begitu? Emang apa salahnya gitu? Soalnya kan dokter gigi nih dok, kan biasanya dokter gigi kan kayak konsennya ke kesehatan gigi aja. Kenapa kok pengen jadi konselor laktasi? Kan Sobat Nas jadi kepikiran nanti nggak bisa tidur. Jadi Dr. Nayu bisa dijelaskan nih kenapa sih kok Dr. Nayu pingin gitu? Oke, mungkin saya ajak teman-teman di sini untuk berpikir lebih luas ya, secara holistik gitu ya, bahwa kesehatan gigi ya atau rongga mulut kita ya, gigi ataupun dokter gigi sendiri itu sebetulnya hal yang tidak bisa dipisahkan dengan bagian tubuh yang lain. Di mana area kerja dokter gigi yaitu di rongga mulut. Nah, itu sebetulnya nggak hanya gigi aja, tapi ya rongga mulut dan juga hubungannya dengan kesehatan secara umum gitu. Jadi kita bilangnya di sini holistik ya. Kita harus berpikir secara holistik menyeluruh gitu ya. Kalau kita di sini bilang, nanti saya akan menjelaskan dari dua sisi ya. Sekarang mungkin dari sisi rongga mulut dulu ya. Dari sisi karena dokter gigi ya mungkin background-nya. Emang apa hubungannya gitu ya dari gigi kita, rongga mulut dengan kesehatan seluruh tubuh ya? Sangat berpengaruh dan sangat berhubungan gitu ya. Kalau kita lihat dari lokasinya saja, gigi kita itu melekat pada rahang ya. Rahang kita itu ada di dalam rongga mulut yang dia itu berbatasan langsung dengan area yang lainnya gitu. Di rongga mulut itu terhubung dengan GI tract atau saluran pencernaan. Rongga mulut itu juga bagian dari wajah kita ya. Kalau misalkan kita ngomongin rongga mulut, bagian atasnya apa? Ya kan tulang-tulang wajah ya. Nah, di mana kondisi rahang kita, gigi kita, rahang kita itu akan mempengaruhi bentuk dari wajah kita. Kemudian belum lagi rongga mulut ini juga berhubungan dengan area respirasi ya. Jadi airway ya, airway kita. Jadi ketika mulut, atap dari rongga mulut ini kan berarti kan dasar hidung. Nah, berarti apa yang terjadi di dalamnya atau misalkan terjadi perubahan pada rongga mulut kita, maka juga akan berakibat pada airway ya, pada saluran pernafasan. Dia sangat saling berhubungan dan memang lokasinya sangat berdekatan seperti itu. Sehingga tidak hanya dari bentuk ya, ketika ada perubahan bentuk maka akan mempengaruhi yang lain, tapi juga begitu juga dengan ketika ada kondisi yang berubah di dalamnya, kondisi patologis, misalkan terjadi ketidakseimbangan flora dalam rongga mulut juga akan berakibat kepada saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan seperti itu. Terus kemudian ketika ada istilahnya kondisi keradangan juga di dalam rongga mulut itu sendiri, nah dia juga akan berhubungan langsung tuh dengan tubuh kita ya secara umum ya, karena memang gigi dan juga
jaringan penyangga gigi kita, semuanya itu juga disuplai oleh pembuluh darah, dan dia juga sangat berhubungan dengan pembuluh darah besar, dan dia juga terhubung dengan organ-organ yang lainnya. Itulah kenapa sebetulnya kalau kita ngomongin gigi dan rongga mulut itu tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan kita secara umum. Kita area dentistry itu sebetulnya sangat luas gitu. Tidak hanya ngomongin gigi ditempel beres gitu, tapi lebih daripada itu, karena rahang kita sendiri itu juga didukung oleh tulang ya, tulang rahang itu berada pada tulang kranial itu atau kepala ya, tulang kranial kita nanti akan terhubung dengan tulang belakang kita. Nah, sehingga posisi dari rahang kita, bentukannya itu juga akan berdampak langsung terhadap bentuk dari tulang-tulang kita dan juga yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah konsep berpikir secara holistik ya. Sehingga kenapa itu tadi pertanyaan, kenapa dokter gigi kok harus kok jadi konselor laktasi dan hubungannya dengan ASI, itu karena kita berpikirnya holistik, karena memang dari mulut itu berpengaruh dengan kesehatan secara umum tadi. Dan kenapa saya memilih ASI ya, karena memang ASI proses menyusui ya, lebih tepatnya proses menyusui bayi ya, proses menyusui seorang bayi itu adalah pondasi yang utama bagi seorang bayi dalam perkembangan kesehatan rongga mulutnya, kesehatan respiratory tract-nya, kemudian perkembangan orofasialnya, perkembangan proses belajar dia mencerna makanan itu dimulai pertama kali adalah dari proses menyusui. Itu adalah pertama kali bayi itu belajar di dunia ini, ketika dia terpapar dengan dunia, pertama kali yang dilakukan adalah menyusui. Dan di dalam rangkaian proses menyusui itu dia belajar hal itu ya. Yang dimana itu adalah fase oral dari seorang bayi ya. Fase yang dia itu cuma bisa belajar dengan menggunakan mulutnya, tapi dari mulut itu dia belajar kehidupan di dalamnya, modal dia untuk hidup selanjutnya, modal dia untuk memperbaiki, istilahnya memaksimalkan kualitas perkembangan tulang-tulang fasialnya, memaksimalkan perkembangan tulang-tulang dan jaringan yang mendukung saluran nafasnya, kemudian mendukung juga cara dia mastikasi ya, pengunyahan dan juga cara menelannya seperti itu. Nah, semua itu ada di dalam proses menyusui. Itulah kenapa saya menganggap ketika kita bicara untuk mengupayakan ya, karena saya seorang dokter gigi, saya ingin banget mengupayakan bagaimana menekan atau mengurangi angka kesakitan gitu, angka kesakitan dari penyakit gigi gitu ya. Tapi ketika berhadapan langsung dengan pasien itu sudah terjadi, sudah kadung, sudah terjadi. Dan apa yang bisa dilakukan ketika kita bicara preventif, mencegah. Nah, saya menganggap pencegahan itu dimulai ketika dari awal banget, ketika bayi itu masih baru belajar. Ketika bayi baru belajar di sana ada support ya, ada support dari ibu untuk bisa menyusui dengan maksimal, proses menyusui maksimal kepada bayinya, bayi mendapatkan ASI secara maksimal, tumbuh kembangnya optimal, bayi ini sehat, punya punya pola menelan yang baik, punya pola bernafas yang baik. Nah, harapannya dari sana dia akan punya susunan rahang yang baik, kemudian ketika dia punya pola mengunyah yang baik, menelan yang baik, sehingga dia akan mendukung cara dia makan sesudahnya. Karena nantinya ketika dia sudah mulai belajar makan, dia akan lebih bagus gitu untuk belajar makan makanan yang teksturnya sesuai dengan usianya. Nah, hal seperti itu akan menjadi domino effect. Dan ketika saya berpikir dan belajar, ternyata awal mulanya adalah dari proses menyusui. Itulah kenapa saya ingin tidak hanya menyarankan menyusui, tapi juga saya bisa membantu langsung ibu-ibu yang ingin berusaha untuk memaksimalkan proses menyusui kepada bayinya. Gitu. Karena memang pada realitanya
sangat banyak ibu-ibu yang butuh bantuan seperti itu. Jadi kalau Sobat Gitu. Nice berpikiran kenapa sih kok dokter gigi, bahwa dokter Nayu ini kok sangat konsen banget gitu ya ke laktasi ya. Ternyata memang banyak manfaatnya buat gigi-gigi anak-anak, gigi-gigi si kecil gitu ya. Jadi nggak saat itu manfaatnya, tapi ke depannya gitu dok ya. Jadi Investasi. sebagai investasi orang tua, biar kalau dia sudah bisa menyusui dengan baik atau bayinya sudah bisa menyusui dengan baik, kedepannya susunan giginya juga bagus seperti itu dok Benar ya. sekali. Dokter Lucy luar biasa. Bentar ya dok ya, saya tanya lihat yang mana nih. Iya, jadi memang kayak gitu. Kenapa kok serius banget sih jadi ngomong laktasi itu, karena ya memang seserius itu efeknya gitu ya, direct breastfeeding kepada kesehatan gigi. Gitu sih. Iya. Sebenarnya secara spesifik nih dok ya, sebenarnya direct breastfeeding ini gimana sih dok? Soalnya kan banyak nih ibu-ibu muda gitu ya, biasanya kan untuk anak pertama ini biasanya dok, mereka belum tahu nih bagaimana cara menyusui yang baik gitu. Ya pokoknya gitu. Apa kata orang tuanya, diajari orang tuanya seperti itu gitu. Bagaimana sih dok cara direct breastfeeding yang baik, dan kenapa sih kok kita tuh harus menggembor-gemborkan direct breastfeeding seperti itu? Baik, karena direct kita kalau bilang proses menyusui itu sebetulnya tidak hanya memberikan ASI ya, tapi kita mengambil manfaat yang lebih dari itu. Kalau kita ingin maksimal, kita memang mengupayakan direct breastfeeding karena di dalamnya ada banyak sekali manfaat ya. Dari segi kita menambah bonding ya, bonding kepada anak, di mana di sana ada manfaat perkembangan mental anak, perkembangan tumbuh kembang anak di dalamnya. Terus kemudian kalau misalnya dari segi kesehatan gigi dan mulut sendiri, ketika melakukan proses menyusui secara langsung ke payudara ibu itu sangat-sangat berbeda ketika bayi itu menggunakan media lain gitu, contohnya misalkan DOT dan lain-lain, karena bayi itu akan menggunakan ototnya, menggunakan rahangnya, kemudian menggunakan tekanan lidah ke langit-langitnya ketika proses menyusui, berbeda dengan ketika dia menggunakan media lain misalkan DOT dan lain sebagainya seperti itu. Makanya kita upayakan supaya bayi itu punya pola menyusui langsung ke payudara dengan maksimal, karena dengan begitu dia akan proses menyusui ini atau proses direct breastfeeding ini akan provide gitu ya, memberikan kesempatan bagi rahang bayi untuk berkembang secara maksimal gitu, dan juga memberikan kesempatan bagi bayi untuk memiliki pola menelan yang benar, yang baik, kemudian dia merangsang otot-otot mastikasinya seperti itu. Dan juga kalau direct breastfeeding itu juga memberikan tambahan bakteri-bakteri baik ke dalam tubuh bayi, yang mana ini juga dari ibu ya, transfer bakteri baik dari ibu ke bayi, sehingga bayi ini bisa lebih kuat gitu, imunnya lebih meningkat gitu, maksimal. Ya memang penting banget dok ya direct breastfeeding ini, selain melatih otot-otot dalam mulut si bayi, juga transfer imun dan bonding ibu dengan bayinya gitu loh. Jadi kita mulai mengajarkan hubungan antar ibu dan anak yang baik gitu dok ya. Dan ini juga sudah disepakati oleh WHO maupun UNICEF ya, bahwa ya yang paling baik ya sebetulnya kalau kita ngomong kenapa kok kita, nggak hanya kita sih sebetulnya, nggak hanya nakes aja yang boleh jadi konselor laktasi ya. Ini mungkin Sobat Nice boleh tahu ya. Ini menarik sekali nih dok. Iya, jadi kenapa kok nggak hanya nakes gitu kan? Nggak hanya nakes loh. Walaupun kalian backgroundnya apapun, ibu rumah tangga ataupun sarjana teknik sekalipun atau apapun, boleh jadi konselor laktasi gitu. Karena ini tidak dibatasi ya, karena memang kita membutuhkan sebanyak-banyak konselor laktasi yang bisa mendukung ibu-ibu untuk mensukseskan ASI. Karena menyusui bayi selama 6 bulan secara eksklusif dan dilanjutkan selama 2 tahun, nah itu adalah hal yang sudah disepakati secara di dunia melalui WHO, UNICEF, sudah ada peraturan hukumnya, kemudian di Indonesia juga sudah ada Permenkesnya yang mendukung ya para ibu, dan juga istilahnya mewajibkan seluruh
lapisan masyarakat, baik itu provider kesehatan maupun yang di luar itu, untuk mendukung agar ibu-ibu tuh bisa sukses menyusui dan juga agar anak-anak tuh mendapatkan haknya gitu, mendapatkan ASI. Jadi sebetulnya ini hal yang sebenarnya lumrah ya, harus kita lumrahkan. Cuman karena mungkin belum banyak yang mendapatkan akses ya. Makanya salah satunya adalah dimulai dari kita. Kalau ada yang bisa menjadi konselor laktasi, ayo kita dukung semua ibu-ibu. Gitu Dok ya. Terus ini lagi Dok, sebenarnya kita itu kalau untuk anak newborn gitu Dok ya, sebenarnya berapa lama sih Dok ibu dan anak itu melakukan DPF ini? Soalnya kan biasanya ada nih Dok, anaknya yang udah nggak mau minum kayak gitu. Terus apa tetap kita paksa, atau ada juga anak yang ibunya udah capek nih menyusui, tapi anaknya masih pingin minum, boleh nggak sih Dok? Apa ada waktunya, apa terserah anaknya aja gitu, sama ibunya aja, suka-suka moodnya mereka gitu Dok? Baik, kalau dari rekomendasi ya, ini kita ambilnya dari WHO ya, reference-nya. Itu untuk menyusui bayi itu based on demand ya, jadi tergantung kemauan bayi yang paling dianjurkan. Jadi tidak ada batasan frekuensi, tidak ada batasan durasi, berapa lama, berapa sering. Jadi memang dari ibu sendiri disarankan untuk 24 jam 7 hari sebisa mungkin dekat selalu dengan bayi. Seperti itu sarannya. Karena dengan demikian, dengan ibu itu dekat, mulai dari lahiran tuh nanti rawat gabung dengan bayi diupayakan. Nah, seperti itu memudahkan ibu untuk mengenali tanda-tanda bayi itu ingin menyusu kepada ibunya, sehingga ketika sudah mulai tahu tanda-tanda itu, maka ibu harus segera menyusui bayinya. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan, sesering mungkin semau bayi. Ada yang bayi 3 jam sekali, ada yang 2 jam sekali, tergantung bayinya. Ini Dok, kan tadi menarik nih, Dokter Nayu bilang sesering mungkin 7/24 jam. Bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja? Kan kita nggak bisa memilih gitu ya. Misalnya ibunya jadi profesi A, B, C, dan dia harus setelah cuti melahirkan harus kembali bekerja. Bagaimana dengan ibu yang bekerja ini? Teknik breastfeeding yang benar, kan dia otomatis ibu yang bekerja tidak sesering yang tidak bekerja, seperti itu. Baik, iya, memang ada kalanya ibu-ibu harus menjalankan amanah ya, yang sudah diemban, sehingga harus meninggalkan bayinya untuk sementara waktu, seperti itu. Nah, hal ini bukan menjadi kontraindikasi ya, atau menjadi alasan bagi ibu untuk tidak lagi melanjutkan ASI, tapi harus dicari bagaimana caranya supaya bayi ini tetap mendapatkan haknya, seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang bekerja, bisa memerah ASI-nya, ya, bisa memerah ASI-nya untuk diberikan kepada bayi ketika tidak bersama dengan bayi. Kemudian dengan apa memberikannya, sangat disarankan untuk menggunakan media selain DOT. Seperti itu, bisa dengan menggunakan sendok, bisa menggunakan cup feeder, ya, gelas kecil, sloki, atau media pipet juga bisa. Seperti itu. Jadi disarankan untuk menggunakan media selain DOT. Ya. Di Permenkesnya juga ada. Ada iklan ya. Jadi di Permenkesnya memang sudah ada juga bahwa hak bayi untuk mendapatkan ASI dan tidak boleh diberikan media gitu. Nah, menarik nih, Dokter Ana tadi kan bilang tidak merekomendasikan menggunakan DOT gitu. Kenapa sih Dok kok DOT ini tidak direkomendasikan? Padahal kan di marketplace atau di masyarakat luas itu taunya ada loh ternyata DOT itu yang menyerupai puting ibu seperti itu kan. Jadi ibu-ibu yang nggak tahu ini jadi nggak apa-apa deh pakai DOT ini. Soalnya kan dia nanti juga kenal dengan puting ibunya, untuk ibu-ibu yang bekerja Dok ya terutama ya. Jadi biasanya kan digunakan DOT biar untuk memberikan ASI perahannya tuh Dok. Ya baik, mungkin untuk diketahui ya bahwa sebetulnya bayi itu tidak menyusu pada puting. Ya. Bayi itu sebetulnya menyusu pada sebagian besar payudara ibu. Jadi area hitam ya pada payudara yang dinamakan areola itu harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi sebetulnya bagaimanapun bentuk dari DOT itu menyerupai, itu tidak akan bisa menggantikan payudara ibu. Jadi mekanisme menyusu dari bayi, si bayi
pada ibu itu sangat-sangat berbeda ketika dia menggunakan DOT gitu. Karena itu tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ada mekanisme menekan ya, memasukkan itu keseluruhan, dia membuka mulut lebar. Dari membuka mulut saja dia sudah menggunakan ototnya, kemudian dia ada tekanan di sana, ada proses menelan di sana. Nah, kemudian berbeda dengan mekanisme menyusu melalui media DOT. Nah, tidak disarankan, kenapa? Karena ketika bayi sudah terbiasa dengan media DOT, dia akan kesulitan untuk melakukan mekanisme menyusui yang normal pada payudara ibu, sehingga yang dikhawatirkan nanti bayi tidak akan bisa melakukan pengosongan secara sempurna pada payudara ibunya. Kalau tidak dilakukan pengosongan secara sempurna, apa yang terjadi? Maka akan ada bendungan di sana, dan itu akan menjadi sinyal bagi payudara untuk menurunkan produksi ASI. Nah, yang tidak kita mau kan nanti malah produksinya bisa turun seperti itu. Nah, selain itu kan kita juga inginnya bayi kita bisa mendapatkan melalui proses menyusu yang baik ya, sehingga dia mendapatkan efek baik dari proses menyusu itu terhadap perkembangan rahangnya, perkembangan airway-nya gitu, seperti itu. Ya, sistem pernafasan dan juga saluran pencernaannya dari proses menyusui tadi. Jadi memang sebenarnya breastfeeding itu sendiri tidak bisa digantikan, Dok ya. Kalau secara global itu benar. Ya ini emang yang paling penting yang dikasih Tuhan ke kita, itu yang paling bagus untuk anak kita seperti itu. Jadi yang paling cocok, yang paling mudah diserap, ya, yang paling baik adalah ASI. Itu kita upayakan. Bukan berarti susu formula tidak boleh gitu ya. Susu formula diberikan harus karena indikasi ya. Karena ketika memang ada kasus bayi yang misalkan berat bayi lahir rendah misalnya, atau mungkin bayinya prematur, kadangkala memang indikasi diberikan, tapi bukan berarti ini dilanjutkan terus gitu. Kita kadangkala dokter memberikan itu dalam batas tertentu, dalam waktu tertentu, ketika nanti ibu ini juga akan menyusui bayinya. Tujuan utamanya adalah tetap bisa menyusui bayinya dan bayi mendapatkan 6 bulan pertama eksklusif hanya ASI saja. Seperti itu. Jadi semua dikembalikan kepada kondisi bayi masing-masing. Dan ketika pemberian susu formula itu harus berdasarkan resep dari dokter. Gitu. Jadi kita nggak bisa nih, Dok ya. Misalnya, ibunya capek nih menyusui, tak kasih susu formula aja, nggak boleh berarti, Dok ya. Itu harus kita konsulkan dulu ke dokter spesialis anaknya mungkin, Dok ya. Nah, jadi pemberian susu formula itu harus dengan resep dokter. Baik, Dokter, terima kasih. Nih, Dok, yang terakhir, Dok, bagaimana sih tips-tipsnya DBF untuk ibu-ibu muda nih, biar DBF-nya itu bermanfaat dan terutama untuk giginya gitu, Dok. Jadi ketika ibu ini sudah melakukan DBF dengan baik, selanjutnya kondisi rongga mulutnya terutama, terus kedepannya juga giginya tuh susunya juga baik dan sehat gitu, Dok. Jadi nggak ada rahang yang tidak otot-otot rahang yang tidak mungkin selanjutnya tidak ada otot-otot rahangnya terus berkembang, terus semuanya aktif gitu, Dok. Jadi teknik DBF yang benar atau tips DBF yang benar untuk kesehatan gigi itu bagaimana gitu, Dok? Baik, jadi sebetulnya memang untuk kesehatan gigi karena itu jangka panjang ya, sebetulnya tidak bisa ditentukan juga dari hanya menyusui saja gitu. Itu adalah awal ya, mungkin proses menyusui adalah awal investasi yang juga besar gitu loh bagi anak-anak. Tapi selanjutnya juga kita tetap harus menemani ya, mendampingi anak-anak kita untuk melewati fase-fase selanjutnya. Contohnya ketika anak sudah direct breastfeeding, kita upayakan, tapi kemudian dari MPASI-nya kita loss ya sama saja, karena di sana juga ada tahap perkembangan yang berikutnya. Anak kita juga ikut berkembang, stimulasinya juga berbeda gitu. Jadi harapannya memang kita harus mendampingi anak-anak kita dengan memberikan perlakuan-perlakuan yang optimal kepada anak-anak seperti itu. Nah, kalau untuk direct breastfeeding sendiri, bagaimana tipsnya agar supaya bisa bermanfaat gitu ya, kita bisa mengoptimalkan. Yang pertama, harapannya ibu-ibu bisa belajar bagaimana teknik menyusui yang benar, belajar bagaimana perlekatan yang baik ya, belajar mulai dari setelah lahiran, mengupayakan agar anak itu bisa inisiasi menyusu dini gitu ya.
kemudian anak itu segera diberikan ASI atau menyusu langsung kepada ibu 1 jam setelah persalinan gitu ya, seperti yang setelah direkomendasikan oleh WHO, direkomendasikan oleh pemerintah seperti itu. Terus kemudian setelah menyusui, ibu-ibu juga bisa menyusui dengan teknik yang benar, perlekatan yang baik, posisi yang baik gitu ya. Kemudian menyusui sesering mungkin semau bayi ya, melanjutkan sampai 6 bulan itu diupayakan ASI eksklusif. Dan kemudian ketika sudah 6 bulan bisa dilanjutkan dengan ASI-nya dilanjutkan, juga ditambahkan MPASI sesuai dengan komposisi dan tekstur yang sesuai dengan usia anaknya, seperti itu. Terus kemudian selama menyusui ini juga harus diperhatikan kebersihan rongga mulutnya tentunya. Ya, jadi walaupun adik bayi itu belum punya gigi, setelah menyusui ya ASI itu kan juga menempel dalam rongga mulutnya ya. Dan itu juga harus dibersihkan dengan menggunakan kain yang bersih, dengan menggunakan air matang, bisa diusap ke seluruh permukaan rongga mulut adik ya, dari langit-langitnya, lidahnya, bagian dalam pipinya, seperti itu. Itu harus dilakukan pembersihan. Terus kemudian nanti ketika dia udah mulai muncul giginya nih, gigi pertamanya muncul, itu juga bisa segera ke dokter gigi untuk melakukan konsultasi, gitu, pemeriksaan, agar orang tua juga bisa mendapatkan edukasi tentang kesehatan gigi anak pada usia giginya tumbuh gitu. Wah, luar biasa sekali ya tips dari Dokter Nayu ini. Jadi bisa mungkin dari obrolan tadi bisa dipraktekkan nih buat ibu-ibu muda yang masih, aduh nggak apa-apa nih pakai dot gitu. Ternyata dot itu juga manfaatnya tidak ada atau sangat sedikit gitu. Jadi mendingan diganti dengan pipet atau dengan gelas seperti yang kata Dokter Nayu tadi, misalnya untuk ibu-ibu yang bekerja gitu ya. Terus ternyata breastfeeding itu juga sangat bermanfaat, jadi kita nggak perlu nih bantuan yang lain-lain tuh kalau diperlukan aja digunakan. Kalau selama kita masih bisa memaksimalkan dari diri kita sendiri, dari ibunya ya digunakan yang dari Tuhan, dari Allah, seperti itu Dok ya. Terima kasih nih Dokter atas sharing ilmunya untuk Sobat Nas ya Dok ya. Semoga sharing-sharing dari Dokter Nayu ini sangat bermanfaat untuk Sobat Nas, seperti itu. Ya, benar sekali. Mohon maaf ya bila ada yang salah dari yang saya sampaikan. Ilmu tentang menyusui sangat luas sekali dan sangat spesifik untuk setiap orang. Bisa jadi berbeda untuk masing-masing kondisi. Jadi ini saya menyampaikan yang direkomendasikan, yang general untuk semuanya, seperti itu. Terima kasih Dokter Nayu. Luar biasa sekali sharing dari Dokter Nayu. Semoga bermanfaat untuk Sobat Nas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nice Dental Clinic, level up your smile, level up your life.